Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil ilm wanshur 'alaina rahmatan wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan Allah masih kesehatan, kenikmatan dan nikmat istiqomah. Dan hari ini kita mencoba lagi untuk memurojaah sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita di hari Senin esok. Ya, insya Allah yang sedikit ini, murojaah sedikit ini bisa kita manfaatkan untuk bisa lagi mengikuti pelajaran-pelajaran yang akan diselenggarakan ataupun yang akan kita mulai lagi di Senin pekan depan insya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemarin kita sudah membahas apa saja seputar jumlah ya. Kita sudah membahas seputar apa namanya dari saut. Saut itu ada dua, ya kan? Kemarin itu ya, ada saut itu ada yang mustamilun ala ba'dil huruf, ada yang ghairu mustamilun ala ba'dil huruf. Ingat nggak? Coba dicek dulu catatannya. Ya, Ya kan? Terus yang mustamilun ala ba'dil huruf itu dibagi menjadi dua. Ada yang musta'mal, ada yang muhmal. Ya kan? Yang musta'mal itu dibagi menjadi dua. Ada yang murakkab, ada yang mufrad. Nah, yang mufrad itu dibagi menjadi dua. Ada yang dia itu muqtarinun bizaman. Afwan. Ada yang dia itu punya makna pada dirinya sendiri. Ada yang tidak punya makna pada dirinya sendiri. Yang punya makna pada dirinya sendiri dibagi menjadi dua. Ada yang dia terikat dengan zaman, ada yang tidak terikat dengan zaman seperti itu. Itu yang kemarin kita bahas. Nah itu kalau bisa itu diulang-ulang terus. Kenapa? Karena itu merupakan pintu gerbang ataupun bisa dibilang itu asas paling mendasar dalam ilmu nahwu. Jadi nanti apapun pembahasannya pasti hanya berputar kepada hal-hal tersebut saja. Seperti itu. Itu yang kemarin kita bahas. Nah, kemarin pertanyaan Mas Rifai kalau nggak salah, apa perbedaan antara kalam sama jumlah? Nah, kemarin saya jawab apa? Ada yang ingat nggak saya jawab apa? Saya nggak ingat pastinya. Kemarin saya jawab apa? Ada yang ingat perbedaan antara jumlah sama kalam? Ada yang ingat nggak? Mas Rifai mana nih? Sohibul soalnya nih. Oke, mungkin lupa ya. Oke. Nah, setelah saya rujuk lagi, kayaknya saya ada yang salah dari penyebutan saya. Terus saya rujuk lagi di kitab ini, ada kitab namanya Kitab Al-Jumal. Jadi jadi perbedaan antara jumlah sama kalam. Kemarin kan kita masih bingung apa perbedaan antara jumlah sama kalam. Terus kemarin saya jawab dengan jawaban yang nggak saya ingat apa waktu itu. Terus saya coba perbarui lagi jawaban tersebut. Jadi jumlah, perbedaan antara jumlah sama kalam. Nih, diperhatikan. Jumlah itu lebih umum daripada kalam. Perbedaan antara jumlah sama kalam, bahwasanya jumlah itu lebih umum daripada kalam. Oke. Maksudnya lebih umum itu seperti apa, Ustadz? Maksudnya jumlah itu tidak mensyaratkan adanya faidah. Sedangkan kalam mensyaratkan adanya faidah. Gitu. Oke. Jadi perbedaan antara jumlah sama kalam adalah perbedaannya bahwasanya jumlah itu lebih umum daripada kalam. Di dalam kalam mengharuskan adanya faidah, sedangkan di dalam jumlah tidak mengharuskan adanya faidah. Nah, itu perbedaan antara jumlah sama kalam. Gitu. Nah, ya sampai di sini coba
yang kemarin jawaban yang kemarin coba mohon dikoreksi lah ya kalau misalnya kemarin sudah nyatet jawaban dari saya. Ini diperbaharui lagi bahwasanya jumlah itu lebih umum daripada kalam karena jumlah itu tidak mengharuskan adanya faidah. Sedangkan kalam mengharuskan adanya faidah. Kita. So, kalau didiskusi silakan. Ustaz Afwan. Kalau jumlah bukannya labdun mufidun Ustaz. Jumlah labdun mufidun, murakkabun, ja'a bil maknan Ustaz. Itu ada labdun definisi dari mana? murakkabun ya mufidun Ustaz. Di dalam biasanya yang anak suka baca itu. Lafzun mufidun terus tadi ulang lagi. Labdun murakkabun mufidun ja'a bil maknan. Ja'a bil maknan. Nah, yang selama ini apaan mungkin yang salah Ustaz. Kan kalau tadi lebih umum dari kalam, jadi tidak perlu ada mufid katanya tadi yang barusan disebutkan oleh Ustaz. Tidak mensyaratkan adanya mufid. In dahaba Khalidun, apakah itu jumlah? Jawabannya itu jumlah. Oh, tapi kan tidak mufidun. Betul. Nah, makanya tadi itu pertama itu disebut sebagai namanya jumlah syartiyah. Itu namanya, penamaannya itu disebut sebagai namanya jumlah syartiyah. Yang kedua, itu disebut sebagai namanya jumlah. Karena tadi penyebutannya jumlah syartiyah. Akan tetapi dia nggak mufid. Karena dia tidak memberikan faidah yang mana faidah tersebut itu baru bisa difahami ketika dia menyempurnakan perkataannya. Inja azadun kumtu misalnya. Kalau Zaid datang, aku berdiri. Nah, itu yang dimaksud tadi saya bilang Pak Nana. Nah Ustaz, lakin apa namanya di dalam definisinya gimana Ustaz? Per definisi yang bahasa Arab itu kan jumlah, alabdun, murakkabun, mufidun, ja'a bil ma'nan. Nah, itu gimana Ustaz? Yang itu saya mungkin saya salah, tapi itu saya pernah dengar kayaknya gitu. Jadi gini, kalau misalkan kita kan apa namanya mendefinisikan itu bergantung ulamanya. Oke. Kalau yang mungkin bisa saya yang bisa saya ringkas begini. Kalam itu yang paling tepat adalah seperti yang disampaikan Ibnu Ajurum. Al-kalamu lafzu murakabul mufidu bil wati. Itu kan yang sering kita bilang. Itu biwatin, Ustaz. Nah, sedangkan jumlah itu adalah setiap murakab. Setiap murakab yang dia itu terbentuk dari 2 huruf atau lebih, yang dia itu ada isnadnya, dia disandarkan. Fi'il menyandarkan kepada fa'il, mubtada menyandarkan kepada khobar, seperti itu. Baik yang dia itu yang berfaidah ataupun tidak berfaidah. Gitu. Jadi setiap murakab, setiap sesuatu yang tersusun, 2 dari 2 kata atau lebih, yang dia itu bersandar kepada yang lain, sebagaimana fa'il bersandar kepada fi'il, mubtada ataupun ya mubtada bersandar pada khobar, seperti itu, baik yang dia itu punya faidah ataupun yang dia itu tidak punya faidah. Itu. Nah, Ustaz, khair Ustaz. Oke. Yang lainnya ada diskusi belum terkait tentang kalam ini? Semoga sudah makin terang tentang kalam. Kalau ada diskusi lagi silahkan. Jumlah, kalam, terus apa lagi? Kalimat. Nah, itu kita sudah harusnya sudah paham semua tentang istilah-istilah itu. Jumlah, kalam, sama kalimat. Atau ada yang lagi ada yang masih kurang paham terkait tentang ketiga istilah itu? Silakan. Ada. Oke. Jumlah itu ada 2, jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Apaan potong sedikit Ustaz. Kebetulan Anda pegang ini PDF-nya Sarah Jurumiyah. Al-kalamu huwa labdul murakkabul mufidu bil wad'i. Betul. Wa qasamuhu salah satun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a limaknan Ustaz. Itu ada ja'a limaknan itu yang ininya Ustaz Afwan. Karena ini kan di sini kan tidak mensyaratkan adanya faidah. Kalau yang tadi barusan Ustaz sampaikan. Jumlah itu. Kayak gini.
Yuk kita bahas satu persatu. Jadi gini, Ibnu Ajurrum itu kan bilang al-kalamu huwa lafzu al-murakkabu mufidu bil wat'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Oke. Oh yang itu ya. Jadi dalam kalimat itu yang disebut sebagai kalimat adalah huruf-huruf yang dia itu punya makna. Nah, jadi ja'ali ma'nan itu merupakan sifat dari huruf gitu. Jadi diiktibar, dianggap suatu kalimat itu kalimat Arabiyah dan huruf itu masuk dalam bagian kalimat ketika huruf tersebut punya makna. Huruf-huruf yang tidak punya makna berarti dia bukan disebut sebagai namanya kalimat, tetapi dia disebut sebagai sesuatu yang lain. Huruf dalam dalam wakinya itu dibagi menjadi dua. Ada yang huruf mabani, ada yang huruf ma'ani. Huruf mabani adalah alif sampai ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dha, roja, shin, ila akhiri sampai ya. Itu disebut sebagai namanya huruf mabani, huruf pembangun. Sedangkan ada simpul kedua ataupun kelompok kedua ada namanya huruful ma'ani. Huruful ma'ani seperti kata hal. Hal itu kan punya makna dia. Maknanya apa? Maknanya bertanya. Azaidun anta am Khalidun? Hamzah. Hamzah istifham. Hamzah di situ punya makna. Min punya makna artinya dari. Nah, min, hal, a itu semua disebut sebagai namanya harful ma'ani atau huruful ma'ani. Nah, huruful ma'ani inilah yang masuk ke dalam himpunan kalimat. Yang dia itu merupakan saudaranya isim dan saudaranya fi'il. Itu, Pak. Ustaz, jazakallahu khair, Ustaz. Wah, iya, kok makin terang ya. Ini jadi ya. Babul kalam. Oke. Dari Pak Jarwanto ada yang mau tanyain? Pak Rudi? Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Iya, itu kan itu kan di pembagian kalam itu ya, yang kadang itu kan akan menjadi rancuan. Itu kan di halaman ke-14 dalam kitabku diterangkan bahwa apa itu aksamul kalam haitsu bi ta'alufi bi yakul kalamu min salasin ismun wa fi'lun wa harfun sealif makna seperti yang dikatakan oleh Pak Mana tadi kan. Maksud dari ini ya ja'al makna berarti kalam itu yang harus dipahami susunan kalimat yang ada maknanya yang berarti berfaedah tadi ya. Gini. Oke. Jadi sebuah kalam itu dibentuk dari ketiga hal tersebut. Dari fiil, dari isim, ataupun huruf yang dia itu punya makna. Ya, kalam itu dibentuk dari ketiga hal ini. Bisa dari isim, fiil, dan huruf yang punya makna. Gitu. Jadi kalau misalkan kalam itu nggak dibentuk dari ketiga hal ini, maka dia bukan disebut sebagai namanya kalam. Gitu. Misalnya kalimat hamzah. Hamzah aja gitu misalnya. Kalimat alif hamzah gini. Apakah disebut sebagai kalam? Enggak. Karena dia nggak punya faidah. Seperti itu. Maka hamzah saja nggak punya faidah. Tapi ketika kita bilang zaidun qaimun, dua isim, sama-sama isim, dia disebut sebagai namanya kalam. Apa namanya? Qoma zaidun fiil fa'il, dia disebut sebagai namanya kalam. Artinya apa? Artinya kalam itu dibentuk, dibangun dari fiil fa'il atau isim dengan isim atau isim dengan fiil dengan harfun. Misalnya, zahaba zaidun ilal madrasati. Kalimat la kan di situ kan merupakan harfun yang dia itu punya makna dan dia menjadi pembangun dari jumlah tersebut atau dari kalam tersebut. Nah, maka susunan dari kata zahaba zaidun ilal madrasati itu bisa difahami dan itu bisa disebut sebagai namanya kalam. Itulah yang disebut sebagai namanya aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun harfun ja'a li ma'na. Maknanya adalah kalam itu dibentuk dari ketiga hal tersebut. Itu yang dimaksud. Oh iya, berarti gini ya, ketika kita berbicara masalah kalam itu memang harus ada mengharuskan kalam itu kan berfaedah ya. Sebenarnya jumlah tidak harus berfaedah. Misalkan ketika
ja'a Zaid itu termasuk juga jumlah tadi ya, meskipun itu belum mufid ya benar ya. In ja'a Zaidun yang nggak mufid. Tapi kalau in ja'a Zaidun gitu ya. Iya. Syukran. Oke, jadi kalimat ja'a li ma'nan itu ya itu merupakan sifat dari huruf ya. Sifat dari huruf. Jadinya aksamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan maksudnya adalah huruf-huruf yang bermakna. Jadi itu merupakan sifat kalimat ja'a li ma'nan itu merupakan sifat dari kata huruf. Sifat dari huruf. Jadi huruf-huruf yang bermakna itu merupakan susunan yang membentuk sebuah kalam. Atau satu puzzle yang membentuk sebuah kalam. Gitu. Jadi jangan dimaknai ja'a li ma'nan itu sebagai apa namanya? Sebagai faidah, enggak. Jadi dari kalim Ibnu Ajrum itu bilang ja'a li ma'nan itu adalah sifat untuk si huruf. Sifat untuk si huruf. Gitu. Oke. Ada lagi belum yang mau ditanyakan terkait tentang kalam ini? Oke. Kalam, jumlah, kalimat. Oke, ada mau tanyain silakan kalau mau tanyakan. Iya Ustaz. Saya Ustaz. Silakan. Sudah tadi sudah dijelaskan tentang jumlah sama kalimat. Cuma kadang-kadang kalau itu dikaitkan dengan bahasa Indonesia terkadang bias gitu. Maksud saya begini, kalimat dalam bahasa Arab dengan kalimat di bahasa Indonesia gitu. Kalau kalimat itu dalam bahasa Arab apa sama dengan lafadz ya Ustaz? Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia itu kan susunan yang lengkap itu, yang ada jumlah. SPOK ya. Itu ada predikat, ada SPOK. subjek, ada objek. Itu kalimat dalam bahasa Indonesia. Sehingga kalau penyampaian itu tidak dibatasi, oh ini dalam Indonesia, ini Arab, itu kalimat akhirnya menjadi rancu. Ya. Ini antara kalimat sama lafadz itu dalam bahasa Arab apakah sama itu? Oke, kan kemarin kita sudah bilang tuh, lafaz itu apa? Ada yang ingat nggak? Lafaz itu adalah sautun al-mustamilu ala ba'dil huruf. Itu lafaz. Kemarin kita bilang. Jadi suara yang dia itu menghimpun huruf-huruf hijaiyah. Itu lafaz. Sedangkan kalimat, ada yang ingat? Gimana Pak Jarwanto? Udah ngeliat catatannya. Kalimat apa? Yuk, Pak Nana, nyatet nggak kalimat itu apa, Pak? Gabungan dari lafaz dan itu Ustaz. Lafaz dan kalam. Salah, tetot. Siapa? Yuk, Pak Mas Rifai. Kalimat yang itu, yang kemarin terbagi jadi ada isim. Ya, enggak, definisinya. Definisi qaulu al-mufradu. Barakallahu fiik itu. Jadi itu qaul al-mufrad. Jadi qaulun mufradun. Nah, qaul itu adalah tadi disebut bilang Pak Nana. Qaul itu adalah gabungan dari lafaz ditambah dengan mustakmal. Lafaz ditambah dengan mustakmal. Itu baru qaul. Terus lafaz itu apa? Asyautu al-mustamilu ala ba'dil huruf. Gitu. Nah, jadi kalimat beda kalau dalam term nahwu itu beda antara kalimat sama lafaz. Lafaz itu adalah as-sautu al-mustamilu ala ba'dil huruf, sedangkan kalimat itu adalah al-qaul al-mufradu. Gimana Mas Rifai? Ini pernah di-share nggak ya Ustadz ya? Bagian pernah. Kemarin kan kita bahas waktu ini. Maksudnya di-share nggak ya? Itunya ya. Terakhir itu ya, sempat terakhir. Iya. Ada ya di-share ya Pak? Itu kalau di-share di rekaman. Cuman saya gambar tuh di papan tulis sebentar. Ya, maksudnya di ini ada nggak ya biar kita lihat. Ya, terkadang ini Ustadz lambat mencatat, Ustadz ketika mencatat, Anda catat terlambat. Iya.
Iya, harusnya saya itu karena harusnya kita konsentrasi untuk dapat menangkap apa yang Ustaz sampaikan dulu, baru kita catat. Di situ iya udah betul, betul. lewat. Iya ya. Kalau Ini bagian pohon itunya ada bisa di-share, bagus juga tuh, Ustaz. iya, sebentar saya cari dulu ya. Saya ingat ada kok. Itu di rekaman ada ternyata. Di Rekaman Oh, ada ada di ya? rekaman, di rekaman ada. Di rekaman. Oh, berarti anak yang Itu kurang lihat. oleh Ustaz Fakul dikirim itu, Pak. Ulangi Yang aja sore. rekamannya besok. Baca. Bagannya juga itu lupa. Ustaz maksudnya. Iya, taib. Iya, harusnya juga saya itu ini ya ingat gitu loh. Ini bahwasannya sudah nggak lagi muda gitu, jadi nggak bisa cepet-cepet ini ngomongnya. Betul. Iya, harusnya saya ingat ya harusnya. Nah itu tuh, udah saya kirim. Oh, iya ini. Alhamdulillah. Oh, Ini. Ya, ini waktu kita ingin mencatat Ustaz udah kelewat Ustaz. Oh gitu ya. Di screenshot aja, di screenshot gitu. Mungkin kemarin di Nah, screenshot Ustaz. udah, tapi lupa dikembalikan lagi gitu. Lupa. Ini kemarin iya. ini kita bahas nih, diputer-muter ini tuh. Paham, Ustaz. Ketika dijelaskan ini satu pertemuan paham, tapi berikutnya kok Lupa bisa lagi. lupa gitu. Faktor U ya, Tat. Terus ya. Iya, nggak apa-apa. Pelan-pelan kan seperti itu. Insya Allah nyambung kok. Apalagi ini udah diulang ketiga kalinya. Wih, Allah pasti paham ini udah. Pokoknya ini kemarin udah ketiga kalinya gitu kan. Ustadz nggak boleh kelewat lagi nih maklumat ini nih. Gitu. Nah ini kemarin ini lagi-lagi saya harapkan kalau bisa benar-benar difahami. Ini asas paling mendasar dan ini Pak bisa kokoh. Kalau misalkan kita paham tentang yang dasar ini, insya Allah nanti bangunan nahwu kita kokoh juga. Karena ini merupakan hal yang paling mendasar, istilah-istilah paling mendasar. Gitu. Jadi nanti ketika ada istilah-istilah ini kita udah langsung paham. Itu perbedaan antara ketiganya. Jadi nanti kita nggak bias. Nah, mungkin kita akan bias ketika kita mengartikan ke bahasa Indonesia. Tapi ketika kita bicara dalam term nahwu, nah kita nggak bakal ada bias. Karena kita masing-masing lafaz, masing-masing istilah sudah kita istilahkan, sudah kita takrifkan, sudah kita definisikan. Seperti itu. Lafaz, qaul, kalimat. Nah, ya, ada lagi yang diskusikan sampai sejauh ini. Ada diskusi? Ada ya, oke. Ini kemarin tentang mufradnya, Afwan. Ini sebelumnya sudah dicatat belum? Silakan dulu dicatat. Kalau mau dicatat. Kalau misalkan ada yang nggak jelas, silahkan ditanyakan. Ustaz, bisa dibaca dulu dari 8 kan? Oh, ditulis. Oke, ini atas. 8 as-sautu. As-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Al-lafzu adalah as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Oke. Udah Pak Rudi? Belum? Ya. Sekarang lafaz. Kemudian kalimatnya. Qaul dulu. Oh, qaul. Qaul adalah al-lafzu al-musta'mal. Al-lafzu al-musta'malu. Lafaz yang dia digunakan oleh orang-orang Arab. Al-qaul al-lafzu al-musta'mal. Ya. Oke, kalimat al-qaul al-mufradu. Al-qaul al-mufradu. Kalimat qaul yang tunggal. Ya, sudah. Oke, dah. Ya. Yang lainnya ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau diulang? Silakan. Ada. Apa Ustaz? Ketika kita berbicara masalah kalimat, itu kan ada yang mabniyah, ada yang Mu'rabah. Mu'rabah. Kalau mu'rabah itu kan
isim yang mutamakin ya tadi ya. Terus mabniya kan harfu fi'il dan ghairu fi'il itu. Itu untuk apa itu? Ya kan kita bicara masalah mutamakin itu kan menempati tempat apa itu? Keisimannya. Sementara yang ghairu itu kan tidak menempati keisimannya. Dan fi'il itu kan makna yang apa itu waktu dan kejadian. Ini yang kadang saya itu nggak bisa membedakan atau mungkin rancu ya dalam benak saya ketika itu mendapati sebuah kalimat seperti itu. Untuk ciri-ciri kan ini bisa dikatakan makrubah dan ini bisa dikatakan atau mu'robah atau bisa dikatakan ini mabniyah itu gimana untuk apa itu untuk bisa membedakan secara cepat gitu maksudnya itu. Oke. Untuk bisa membedakan secara cepat. Gini. Mungkin gini, kalau misalkan membedakan secara cepat, gini deh, coba ya. Pertama yang tadi dibilangin kalimat. Nih, kelihatannya ada ya kalimat. Itu ada dua. Ada yang dia itu mu'robah. Ada yang dia itu mabniyah. Oke. Untuk sinfun yang kanan itu khusus untuk isim. Oke. Untuk sinfun yang kanan yaitu sinfun mu'robah itu khusus untuk isim saja. Untuk yang mabniyah itu ada dua. Ada harfun, ada fi'lun. Dan dikecualikan fi'il mudhari. Jadi ada dua sinfun, ada sinfun mu'robah, ada mabniyah. Oke. Nah, dalam bahasa ulama dulu, mu'robah itu dibagi menjadi dua. Ada yang sabit, ada yang mutagoyir. Bahasa ini ulama dulu bilangnya begitu. Ulama sekarang bilang apa namanya? Yang sabit disebut sebagai namanya mutamakin. Yang sabit disebut sebagai namanya goiru mutamakin. Yang mutagoyir disebut sebagai namanya mutamakin. Nah, ini bahasa ulama sekarang. Nah, mutamakin itu ada dua. Ada yang mutamakin amkan, mutamakinun amkan. Aduh, astagfirullahaladzim. Mutamakinun amkan. Ada mutamakinun goiru amkan. Nah, oke. Satu persatu. Kita bahas. Kalimat itu ada yang mu'robah, ada yang mabniyah. Artinya, ini kita udah bicara i'rab ya. Berarti kalimat itu ada yang dia berubah akhirannya, baik berubah harokatnya ataupun berubah huruf. Seperti itu. Ada yang tidak berubah, seperti harfun dan fi'lun yang dikecualikan adalah fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari dia termasuk yang mu'robah. Nanti ada penjelasannya kenapa dia itu mu'robah. Atau di kitab-kitab yang lebih tinggi lagi nanti akan dijelaskan kenapa kok fi'lul mudhari itu dia itu mu'robah. Seperti itu. Oke. Berikutnya, ulama membagi lagi. Ke isim itu ada yang sabit, ada yang mutagoyir. Oke. Artinya, ini bahasa ulama dulu. Sabit itu maknanya dia itu mabni. Isim kan ada yang mabni. Ada yang dia itu goiru mabni. Atau disebut sebagai namanya mutagoyir. Nah, ulama-ulama dulu itu membahasakan dengan istilah sabit dan istilah mutagoyir. Ulama sekarang atau ulama-ulama yang datang setelahnya itu membahasakan bukan dengan sabit dan mutagoyir, tapi membahasakan dengan namanya goiru mutamakin sama mutamakin.
Mutamakin di sini dimaknai apa ya? Dimaknai status keisimannya benar-benar tercapai, atau status keisimannya benar-benar status keisimannya diakui, gitu. Apa bentuknya? Karena perubahan isim itu hukum asalnya adalah mu'rab, maka mutamakin itu benar-benar menempati tempatnya keisiman, benar-benar menempati tempat keisiman. Nah, tempat keisiman ini ada yang dia itu sangat memungkinkan dan sangat tepat sekali kalau dia itu menempati tempat keisiman, ada yang dia itu tidak tepat atau dia itu nggak bisa menempati tempat keisiman. Oke. Contohnya dalam kalimat mutaghayyir itu kalimat Zaidun. Kalimat Zaidun ini dia disebut sebagai namanya mutamakin. Kenapa? Karena dia berubah dari Zaidun menuju Zaidin menuju Zaidan. Dia menempati tempat keisiman. Jadi dia disebut sebagai namanya mutamakin. Gitu. Adapun yang sabit ini nanti pembahasan terakhir ya. Kita ke kesimpulan yang kiri dulu untuk menyelesaikan. Nanti kita akan ke sabit. Oke. Nah, ini disebut sebagai namanya mutamakin. Pertanyaan kedua, Fatimah mutamakin atau bukan? Pak Jarwanto kira-kira. Mutamakin. Mutamakin karena dia bisa kita bilang Fatimatu dan kita bisa bilang Fatimata. Dia berubah. Tapi pertanyaannya, Ustadz memungkinkan nggak kalau Fatimah itu kasroh? Jawabannya tidak memungkinkan. Kenapa? Karena dia punya aturan tersendiri yang nanti akan kita sebut sebagai namanya isim goyru munsorif. Nah, isim goyru munsorif itu dalam bahasa ulama disebut sebagai namanya mutamakin goyru amkan. Kenapa kok goyru amkan? Karena kekurangan dalam perubahan berupa kasroh. Sedangkan yang dia itu Zaidun, yang dia itu bisa berubah dari domah ke kasroh ke fathah, disebut sebagai namanya mutamakin amkan. Dia benar-benar menempati tempat keisiman. Oke, sampai di sini ada pertanyaan belum? Terkait tentang mutagoyir sama mutamakin amkan sama mutamakin goyir amkan. Berarti ketika ketika kita bicara masalah mutamakin amkan itu ya benar-benar tam ya, sempurna gitu ya. Betul. Tiga harokat itu benar-benar dia terima. Harokat kasroh, fathah, domah itu benar-benar dia terima. Tapi kalau misalkan dia salah satunya kurang seperti Fatimah ini, dia disebut sebagai namanya mutamakin goyru amkan atau yang kita sebut sebagai namanya mamnu minas sarf atau ismu goyru munsharif. Oke, jelas clear sampai sini. Ada yang didiskusikan lagi selain Pak Jarwanto? Apa Ustaz? Untuk yang isim goyru munsharif kan ya. Ketika dia kemasukan alif lam dia menjadi munsharif, Ustaz. Betul. Tapi itu kan masuk mutamakin amkan atau tidak maksudnya gitu? Jadi alif lam. Jadi hukum asal isim adalah nakiroh. Hukum asal isim adalah nakiroh. Berarti kalau misalkan suatu isim itu dia menjadi makrifat, berarti dia ada faktor yang menyebabkan dia menjadi makrifat. Maka ketika Fatimah ketambahan al, maka dia itu bukan bentuk asli, tapi bentuk far'i. Bentuk cabang. Karena Fatimah pada asalnya adalah dia mutamakin goyru amkan. Maka dia dimasukkan ke dalam mutamakin goyru amkan. Dan nggak bisa kita bilang al-Fatimatu itu kita bilang mutamakin amkan tersebab dia berubah menjadi bisa menerima kasroh. Enggak. Tapi kita harus melihat asalnya. Asalnya Fatimah adalah dia itu mutamakin goyru amkan. Karena dia nggak bisa menerima kasroh. Maka nggak bisa kita langsung menghukumi dia itu mutamakin amkan dengan ketambahan. Enggak. Karena makrifat adalah far'un dari nakiroh. Gitu. Ustaz, jazakallahu khair, Ustaz. Wah, ya kok. Yang lain ada diskusi? Nggak ada? Oke, yuk berikutnya. Nah, ini khusus untuk isim. Isim-isim yang dia berubah harokat-harokatnya. Nah, sedangkan di sinfon yang kanan ini disebut sebagai ataupun kita bisa katakan ya, ini
merupakan simfun bagiannya asmaul ma'arif. Isim-isim yang dia itu ma'rifat. Apa aja isim-isim ma'rifat? Pertama, contohnya adalah ismul mausul, ismul isyarah. Nah, isim-isim ini semuanya dia sifatnya sabit, nggak berubah. Mausul, isim isyarah. Terus isim apa lagi kira-kira? Yang dia nggak berubah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Domir, Ustaz. Domir, barakallahu fiik, betul. Ya, domir, domair. Harusnya domair yang pertama ya. Oke, domair. Ketinggalan. Iya, pertama domair ya. Pertama domir, domair. Terus kedua ismul mausul. Yang ketiga adalah ismul isyarah. Al-ismu al-mausul. Yang kedua adalah ismul isyarah. Udah nih. 3 hal ini aja, Pak Jarwanto. Yang dia itu kebanyakan mabni. Domair, domir-domir, domir goib, domir mukhatab, domir mutakalim, semuanya mabni. Ismul mausul, semuanya mabni. Ismul isyarah, semuanya mabni. Ada lagi nggak nih yang lain? Tambahannya, yang ma'arif. Nggak ada sih, udah cukup. Kayaknya itu aja. Ismul mausul yang untuk dua Ustadz tidak mu'rab. Betul. Ya, betul. Barakallahu fiik. Jadi ismul mausul ini kita catatan dikecualikan untuk 2 orang atau musanna. Betul. Barakallahu fiik. Nah, ini sama dengan isim isyarah juga, Ustaz. Isim isyarah huma Isyarah. Hadani, hada ini. Oh, iya betul. Sama juga benar. Barakallahu fiik. Nah, tuh kan kita sama-sama saling mengingatkan dan memberi faidah. Silakan. Ada lagi yang lain, silakan. Yang ada tambahan, ada nih yang punya maklumat lagi, silakan. Gimana Pak Jarwanto? Ya, insya Allah bisa tergambar. Cuma kadang ya. Sedikit Ustaz. Kalau ayy itu isim atau huruf, Ustaz? Ayy itu dia banyak ininya, banyak maknanya. Ya, maksudnya masuk di sini tidak di yang apa mu'rab. Masuk yang mu'rab ya. Gitu. Masuk yang mu'rab ya. Jadi dikelompokkan di mana di sini? Domair atau di isim mausul atau isim ayy itu dia dia yang pasti itu isim sih Pak. Yang pasti dia isim. Cuman dia itu nanti tergantung konteksnya di mana. Kadang dia itu menjadi mutagoyir, kadang dia juga menjadi sabit. Gitu. Bisa di dua tempat. Bisa di 2 tempat. Menjadi sabit ketika dia harfu tafsir, menjadi isim tafsir lah gitu lah. Gitu. Iya, insya Allah seperti itu. Oke, gimana Pak Jarwanto tadi mau komentar apa gimana? Terkait ada apa itu? Ini kan kita tadi kan berbicara masalah kalam ya atau kalimat juga ya. Ada yang menjadi saya itu kadang bingung ya. Umdatul kalam itu kan jumlah isminya yang apa itu istilahnya itu yang disebutkan umdatul kalam itu dibagi menjadi 2 saja. Umdatul kalam itu ya. Yakni jumlah ismiyah. Nah, ini apa itu bisa dikatakan jumlah yang terdiri dari isim kan seperti itu. Dan ada jumlah fi'liyah. Ini yang dimaksud dengan apa itu umdatul kalam yang jumlah ismiyah, yang jumlah fi'liyah itu apa mungkin hanya ini sebatas pengertian saya tadi ya. Kalau fi'liyah itu jumlah yang terdiri dari isim dan fi'il. Kalau jumlah ismiyah kan dari isim doang itu.
Oke. Benar di satu sisi, tapi ada yang kurang di sisi yang lain. Pertama, benarnya bahwasannya jumlah itu dibagi menjadi dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Itu jumlah. Tapi kalau namanya umdatul kalam itu adalah fi'il fa'il dan mubtada khobar. Nah, itu disebut sebagai namanya umdatul kalam, itu 4 hal itu. Atau kita kerjakan menjadi 2. Fi'il fa'il, mubtada khobar. Fi'il fa'il nanti akan kita sebut sebagai namanya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu apa? Jumlah yang dimulai dengan fi'il. Ada yang disebut ada fi'il dulu baru fa'il gitu ya. Enggak, bahasanya para ulama itu enggak kayak gitu. Bahasanya para ulama itu jumlah yang dimulai dengan fi'il. Itu jumlah fi'liyah. Itu. Bahasanya para ulama seperti itu bilangnya. Yang kedua yang disebut sebagai umdatul kalam adalah mubtada wal khobar. Nah, mubtada wal khobar kita sebut sebagai namanya jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah bahasanya para ulama itu bilang jumlah yang dimulai dengan isim. Nah, itu yang tambahannya. Tapi yang tadi benar. Jadi jumlah dibagi menjadi 2, jumlah ismiyah dan jumlah fi'il. Nah, umdatul kalam tadi ya, fi'il, fa'il, mubtada dan khobar. Yang lainnya ada lagi. Coba silahkan tanyain. Ya Ustaz, saya Ustaz. Ini maklumat yang saya miliki awalnya itu bahwa kalimat itu kan ada 3, isim, fi'il sama harf. Kalau ditinjau dari segi apa ya, i'rab ya, bahwa isim itu ada yang mu'raf, ada yang mabni. Fi'il awalnya mabni kecuali yang fi'il mudhari. Sedangkan harf semuanya mabni. Betul. Jadi kalimat itu ada 3, isim, fi'il, sama harf. Betul. Nah, ini ditinjau dari apa ini Ustaz? Kok kalimat ada 2, mu'robah sama mabniyah. Sementara mu'robah disusul ke bawah, itu ada yang domir, isim mausul, isim isyarah. Padahal tadi maklumat yang saya miliki bahwa isim domir itu mabni. Lalu ini dinaikkan ke atas, ternyata isim yang mu'robah. Dan ini kalimat ada 2, mu'robah sama mabni. Ditinjau dari apa gitu. Oke, tayyib. Betul, barakallahu fiik. Jadi gini, kalimat kalau ditinjau dari bisa dibilang gini, kalimat ketika ditinjau dari maknanya itu dibagi menjadi 3, dibagi menjadi 2. Oke, ada yang dia itu punya makna, ada yang dia itu punya makna. Yang kemarin, yang ini, yang kita apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mana ya? Kok? Nah, ini nih. Ini kan kalimat mufrad, ini ditinjau dari maknanya. Laisa lahu maknan sama lahu maknan. Jadi yang umum digunakan, yang kita bilang kalimat itu isim fi'il huruf, itu ditinjau dari segi maknanya. Ditinjau dari segi maknanya. Ada yang dirinya itu punya makna, ada yang dirinya tidak punya makna. Yang dirinya punya makna itu dibagi menjadi 2, ada yang terikat dengan zaman, ada yang tidak terikat dengan zaman. Jadi ini kalimat dibagi menjadi isim, fi'il, dan huruf ditinjau dari segi maknanya. Baik, selesai sampai sini. Oke, berikutnya yang tadi kita bahas itu kalimat ditinjau dari perubahannya. Jadi ada yang dia itu berubah, yang kita sebut sebagai namanya mu'robah, ada yang tidak berubah, kita sebut sebagai namanya mabniyah. Mabniyah itu seluruh huruf itu mabni. Seluruh fi'il mabni kecuali fi'il mudhari yang nanti punya pengecualiannya. Sedangkan isim itu seluruhnya mu'robah. Terus pada kenyataannya ketika ulama itu mengistiqra, mereka itu meneliti dan terjun langsung ke negeri-negeri Arab,
mereka mendapati bahwasannya ada fiil itu yang dia itu berubah, ada yang tidak fiil berubah. Maka para ulama membuat term yang lain, istilah yang lain. Istilahnya apa? Goyiru mutamakin sama mutamakin. Sabit sama mutagoyir. Yang sabit diantaranya adalah domair, isim mausul, isim isyarah. Sedangkan yang mutagoyir itu ada dua, mutamakin amkan sama mutamakin goyiru amkan. Ini ditinjau, kalimat ditinjau dari segi perubahan huruf akhir. Oke, gimana? Ada diskusi belum sampai sini? Gimana, Mas Rifai? Minta tolong ya digeser yang tadi Ustadz. Yang mana? Yang ini sudah saya foto yang tadi. Yang ini, yang apa, kalimat terbagi 3 beserta penjelasannya tadi. Di mana tadi ya? Ini bukan? Oh ya, ini. Ya. Ini kemarin sudah dijelaskan juga kok, di rekaman ada. Dijelaskan. Nanti coba dicek aja kembali rekamannya. Itu. Ya. Oke. Terus yang lainnya, kalau ada pertanyaan lagi seputar kalam. Tidak ada? Oke. Seputar i'rab. Ada pertanyaan seputar i'rab? Kan kita sudah hampir kita sudah memasuki 2 titik awal. 3 lah ya, 3. Dari 5 pembahasan penting dalam kitab Jurumiyah. 5 itu apa aja? Pembahasan kalam, pembahasan i'rab, pembahasan marfu'at, mansubat, majrurat. Dan kita sudah sampai ke tengah-tengah dari kitab Jurumiyah. Di bab marfu'at. Kita sudah selesaikan di bab kita sudah hampir menyelesaikan bab marfu'at. Gitu. Silakan kalau di babul i'rab ada yang mau tanya. Ustaz. Di bab apa kan ada dzikrul khilafatul i'rab ya kata. Bab i'rab tuh ya, di pertemuan ke-5 tuh saya Ustaz. Itu kan ada dzikrul khilaful i'rab. Dan apa itu? I'rab lafzi perubahan di dhamir ke apa itu? Kesatuan dan sebagainya. Ini yang saya bingung Ustaz. Ketika saya buka-buka catatan itu kan ya mungkin saya lupa apa itu mendetailkan gitu ya. Itu gimana, Tat? I'rab itu ada yang lafzi, ada yang maknawi gitu kan? Ya, betul. Oke. Ini pertama yang harus dipahami bahwasannya ulama itu ada yang meninjau bahwasannya i'rab itu ada yang lafzi. Artinya i'rab itu kan perubahan. Perubahan itu nyata, nampak di dalam sebuah kalimat. Artinya ada perubahan harokat yang tadinya harokatnya sukun menjadi domah, menjadi fathah, menjadi kasroh. Itu disebut sebagai namanya i'rabnya lafzi. Oke. Yang kedua, ada yang disebut sebagai namanya maknawi. Nah, maknawi di sini maknanya apa? Artinya ketika seseorang itu merubah dari fa'il menuju maf'ul bihi, dari maf'ul bihi menjadi majrur tersebab harfun jar, itu terjadi perubahan makna. Iya, kok gitu? Iya kan? Yang tadinya dia jadi fa'il, ketika kita bilang ja'a Zaidun, tapi ketika kita bilang ra'aitu Zaidan, berubah. Posisi Zaid yang tadinya menjadi fa'il, berubah menjadi maf'ul bihi. Berubah nggak maknanya? Tentu berubah. Maknanya berubah di mana? Yang tadinya dia menjadi subjek, berubah menjadi objek. Nah, itu kan artinya perubahan secara makna. Oke, itu disebut sebagai namanya lafzi dan maknawi dari sisi i'rabnya itu sendiri. Nah, oke, itu yang harus dipahami dulu. Yang kedua, yang dimaksud ada juga ketika ada bahasa lafzi dan maknawi juga itu, maknanya adalah ada yang perubahannya itu nampak. Semisal ketika kita bilang Zaid, nampak dia Zaidun, Zaidan, dan Zaidin. Tapi ada yang perubahannya nggak nampak. Ini dari segi huruf akhirnya. Kalau tadi dari segi
apa namanya, kalau yang di awal tadi saya bilang itu dari segi penamaannya dan pandangan para ulama mengenai i'rab, sedangkan lafzi dan maknawi yang kita bahas sekarang ini adalah dari segi dia itu nampak nggak sih perubahannya, bukan dari segi dia tuh adakah perubahan maknanya atau enggak. Artinya di sini yang menjadi titik pembahasan adalah nampak atau tidaknya perubahan tersebut. Gitu. Oke. Nah, dari sisi lafzi dan maknawi, dari sisi dia itu nampak atau tidaknya, itu ada dua. Ada yang dia itu nampak seperti Zaidun, Zaidan, dan Zaidin. Ada yang dia itu tidak nampak seperti kata Mustafa. Mustafa ketika kita jadikan fa'il, dia tetap Mustafa. Ketika dijadikan maf'ul bihi tetap Mustafa. Ketika kita ketemukan dengan harfun jar tetap jadi Mustafa. Artinya kan nggak berubah harokat akhir dari si Mustafa ini. Dia tetap ketiadaan. Nah, ini yang disebut sebagai namanya maknawi. Artinya perubahannya itu secara makna saja. Seperti itu. Dari sisi ada atau tidaknya perubahan i'rabnya. Gitu. Jadi i'rab itu harus kita pisahkan dulu. I'rab yang lafzi dan maknawi dari sisi asalnya atau dari sisi pendefinisiannya, maknawi dan lafzi dari sisi ada atau tidaknya perubahan tersebut pada kalam atau apa pada kalimat atau pada suatu kalimat seperti itu. Tuh, itu kurang lebih apa namanya yang disebut sebagai namanya lafzi dan maknawi. Lalu pertanyaan berikutnya misalnya ada kalau misalkan lafzi dan maknawi secara apa namanya secara spesifiknya Ustadz. Nah, bahasa Mustafa tadi kan kita bilang secara maknawi. Nah, maknawi di sini dimaknai sebagai namanya takdiron, sebagai takdir. Nah, sebagai perkiraan. Kalau lafzi dan maknawi tadi kita tinjau dari sisi pendefinisiannya, bahwasanya ada ulama yang memandang i'rab itu dari sisi perubahannya, perubahan-perubahan secara lafaznya dari domah kasroh ke fathah, ada yang ditinjau dari segi pemaknanya, berubahnya dari objek menuju subjek menuju ke harfun jar. Itu dari segi lafzi dan maknawi. Nah, sekarang lafzi dan maknawi tersebut itu ditinjau dari ada atau tidaknya perubahan pada kalimat akhir, pada huruf di kalimat akhir suatu ada atau tidaknya perubahan pada harokat akhir dalam sebuah kalimat. Nah, ada perubahan dari domah menuju fathah menuju kasroh. Ini perubahannya disebut sebagai namanya perubahan yang lafzon. Seperti itu secara lafaz. Ada juga perubahannya secara makna. Nah, perubahannya secara makna artinya makna di sini itu kita sebut sebagai namanya takdiron. Kita perkirakan saja gitu. Kita perkirakan bahwasanya harokat akhir dari kata Mustafa itu adalah doma, fathah dan kasroh. Dia nggak nampak. Atau ya kalau misalkan nggak nampak kan kita bilang sebagai sesuatu yang maknawi. Nah, makanya untuk membedakan antara lafzi dan maknawi pada term yang pertama dengan term yang kedua, digunakanlah bahasa kalimat atau istilah disebut sebagai namanya takdiron untuk membedakan antara apa namanya antara istilah yang pertama tadi. Gitu. Oke. Nah, gimana Pak Jarwanto sampai sini? Muter-muter nggak ini? Saya ya, alhamdulillah ada serong-serong. Tapi itu kan di pertemuan yang kelima itu kan kita membahas langsung di poin yang ketiga, yakni dzikru khilaful i'rab. Itu yang pertama kedua aja di bahasa Arab itu gimana keterangannya? Saya kan lupa nulis itu ya. Sebentar. Saya ngambil buku dulu, bentar. Ya. Di halaman berapa itu? Bentar. Itu mungkin di halaman mana, Tat? Halaman 27 tadi ya?
di kitab. Bukan PDF ya, tapi di kitab ya. 27. Apa itu ya? Bentar. Itu. Oh yang yang 29 tadi apa itu anwaul i'rab ya? Iya, kenapa gitu dia di situ? Nggak ada tuh tadi zikru khilafi i'rab kalimat itu? Ya, itu kan saya nulis itu ada. Apa itu gimana ya? Saya itu kan nulis di zikru khilafu i'rab itu ada lafzi wa makna gitu. Ada lafzi wa maknawi gitu. Oh, Oke deh nggak ada gini ya? deh. Gini nggak ada. Gini. Saya ringkas. Oke. Ya. I'rab, i'rab secara definisi ya. Definisi itu para ulama terbagi menjadi dua. Ada yang bilang dia itu adalah lafzi secara definisi. Ada yang dia bilang itu maknawi. Oke, ini satu. I'rab yang kedua, i'rab dari sisi dia itu nampak atau tidak perubahannya. Itu dibagi menjadi dua. Ada yang dia itu lafzon seperti Zaidun, ada yang dia itu takdiron seperti kata Mustafa. Dah, ini i'rab secara terlihat atau tidaknya huruf akhir. Ada atau tidaknya huruf akhir. Ya, gini aja, ditinjau dari huruf akhir gitu ya. Ditinjau dari akhir kalimat. Sudah. Tuh. Oh ya, ya. Nah, sudah. Takdiron ini kok bagus banget ini tulisannya. Takdiron. Nah, takdiron. Ya, sudah deh. Gimana Pak Jarwanto dari ini? Ya Ustaz ya. Ada gerambiang gitu ya. Katanya boleh Ustaz. Silakan. Ustaz, Anda suka mendapatkan kalau dalam i'rab itu la mahalallahu minal i'rab. Nah, itu dalam kondisi apa itu yang tidak kalimat-kalimat yang tidak mendapatkan i'rab itu tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Itu yang seperti apa Ustaz? Yang tidak ada kedudukan karena ada la mahalallahu minal i'rab, sering itu kita saya menemukan itu maksud saya. Dalam keadaan apa gitu pertanyaannya? Apa saja atau dalam keadaan apa bahwa kalimat tersebut la mahalallahu minal i'rab. Pertama, bahkan kadang di sebuah jumlah yang mufid tapi disebut la mahalallahu minal i'rab. Terkadang gitu Ustaz. Betul. Itu ada di beberapa tempat. Pertama, ketika kita bilang misalnya gini, kalimat Muhammad, kita ada kalimat ya, Muhammad kita bilang apa? Sallallahu alaihi wasallam. Kalimat sallallahu alaihi wasallam jumlah bukan, Pak? Jumlah Ustaz. Jumlah. Muhammad Rasulullah, Muhammad Nabi, kan? Muhammadun Nabi. Tapi ketika kita bilang Muhammad, kita langsung ucap ataupun ditulis di sini kan ada kayak strip 2 gini kan, sallallahu alaihi wasallam. Nah, jumlah ini disebut sebagai namanya jumlah i'tiradiyah. Nah, dia la mahalallahu minal i'rab. Karena i'rabnya adalah Muhammad mubtada, Nabi khobar. Lalu ini apa dong? Nggak ada tempatnya. Ini disebut sebagai namanya jumlah yang tidak ada tempat.
Apa Ustaz? Ulang Ustaz. Apalagi Ustaz? Oke, sebentar diulang dulu ya Pak ya. Diulang dulu nih. Kita mau bilang Muhammad Nabi. Kita mau bilang Muhammad Nabi. Muhammad Nabi. Muhammad Nabi kan Muhammad mubtada. Nabi khobar. Jumlah bukan Pak Jarwanto? Jumlah. Tapi di musonif kita bilang, musonif kita bilang, Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam itu jumlah bukan? Jumlah apalah? Jumlah fi'liyah. Lalu pertanyaannya, kalau sudah ada mubtada, udah ada khobar, ini apa dong kedudukannya? Nah, ini tidak ada kedudukan. Ini merupakan jumlah, namanya jumlah i'tiradiyah. I'tiradiyah. Dia la mahalla lahu minal i'rab. Seperti kalimat radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, itu juga disebut sebagai namanya jumlah i'tiradiyah. Rahimahullah yang pernah kita bilang juga itu, yang sering kita baca, itu juga disebut sebagai namanya jumlah i'tiradiyah. Jadi jumlah itu jumlah yang bermakna la mahal min i'rab saja. Jumlah i'tiradiyah adalah jumlah yang dia itu tidak punya tempat i'rab, itu aja. Ya, la mahal min i'rab ya. Apakah cuma jumlah istirodiyah saja Ustaz yang ada yang lain? Ada yang lain. Tapi ini dulu aja lah kayak ya Pak ya. Biar apa namanya? Biar nggak kecampur. Terpecah. Terpecah. Ada yang lain sebenarnya Pak, ada yang lain. Tapi nanti ketika kita bahas ini aja ya, kita saya apa namanya? Saya spill dulu di awal. Ada disebut sebagai namanya jumlah silah. Nah, jumlah silah. Nanti itu di pembahasan silah mausul. Jadi pembahasan silah mausul itu nanti jumlahnya yang menjadi tempat kembali si mausul tersebut atau dari jumlah isi mausul tersebut itu tidak punya tempat, atau namanya jumlah mausuliyah. Jumlah yang dia itu menjadi tempat kembali bagi si isi mausul. Minal i'rab itu sebetulnya artinya dia mabni ya Ustaz ya, maksudnya ya. Tetap seperti itu ya Ustaz. Nah, itu saya belum bisa menjawab Pak. Apakah dia mabni atau tidak? Hanya saja yang saya selalu dapat itu dia itu lam hal minal i'rab ya hanya itu saja gitu loh. Karena seperti Sallallahu alaihi wasallam kan selalu itu Ustaz seperti itu. Tidak berubah dia. Kan kalau pembahasan i'rab kan ujungnya berubah. Kalau ini kan tanpa ada perubahan sama sekali. Ya mungkin kalau misalkan dari sisi itunya sih bisa sih ya mungkin kita katakan gitu ya. Tapi kalau saya pribadi belum bisa mengatakan tersebut karena juga saya belum menemukan apakah ulama membahas seperti itu, saya belum menemukan. Tapi kalau dari sisi zahirnya mungkin ya bisa kita bilang memang kenyataannya seperti itu ya. Gitu. Tapi kalau ada istilah yang pernah disebutkan tuh saya belum dapetin Pak. Gitu. Nih, ya ada lagi yang lain silahkan ada diskusi. Sebetulnya apa Ustaz motong dikit, sebenarnya jumlahnya banyak Ustaz ya yang la mahal minal i'rab itu. Selain yang tadi disebutkan betul. Jumlah i'tiradiyah dan jumlah mausuliyah. Silah mausul. Mausuliyah namanya. Mausuliyah namanya. Gitu. Ada lain. Insya Allah ntar pas lagi babnya lah kita bahas seperti Ustaz, pas lagi babnya. Oke, yang lain silakan kalau ada diskusi. Ini kita hari ini bahas putar i'rab sama jumlah dan kalam. Ada lagi diskusi? Sok, silahkan. Gimana Mas Makhrul? Makin banyak nggak maklumatnya ini yang harus dihafal dan harus dipahami nih? Siap. Kalau ada pertanyaan silakan. Sok. Mas Makhrul, Mas Hisyam. Ini hanya masukan Bapak. Ketika kita bisa mungkin praktek qiraatul kutub, kita praktek membaca kitab itu kan. Mungkin kita bisa lebih mengena ke dalam ingatan ya. Misal kita membahas seperti kemarin kitab yang menerangkan masalah setelah sholat subuh
beli buku, beli kitab kemana itu kan sebenarnya kita bisa lebih mengena ketika ini kedudukannya seperti apa, sebagai apa, dan bagaimana gitu. Itu hanya sekedar usulan aja biar kita ketika membaca kitab Gundul itu paham voice-nya seperti apa dan bagaimana harus di Arabnya harus domah, kasrah ataupun sukun mungkin atau fathah gitu. Ya sudah gini aja, inisiatif aja. Kalau misalkan mau latihan, silahkan. Ustadz, saya punya teks nih. Terus Pak Jarwanto pakai voice note. Kira-kira benernya baca nggak? Bener nggak Ustadz? Nanti saya koreksi. Gitu aja deh. Oh ya. Oh ya, siap syukuran. Gitu aja. Biar nggak jadi beban. Apa Ya, namanya bagi yang lain juga. Ini Ustadz ini nambahin aja nih kerjaan gitu kan. Oke, siap. Yang lainnya tambahan usulan Ustadz, barusan usulan itu bagus karena termasuk saya tuh yang selalu aja salah kalau dia membaca huruf-huruf yang tanpa harokat. Saya juga. Maksudnya kalau ada memang yang sifatnya sederhana dulu saja, jadi bertahap. Sederhana yang kita sudah pernah alami, kemudian nanti bertahap gitu. Kalau bisa itu, jadi jumlah yang sederhana, bisa dipahami, kemudian nanti barulah meningkat gitu barangkali Ustadz. Iya, jadi coba gini aja Jarwanto Pak. Ya, apa Ustadz? Gini aja. Coba Pak Jarwanto atau Pak Nana, coba ada teks misalnya teks simple gitu ya, atau sebuah slogan. Nah coba tuh, Ustadz, ini saya punya slogan. Kalau saya bacanya begini bener nggak? Nah gitu aja coba. Oh ya, siap. Gitu. Saya bener bacanya begini bener nggak Ustadz? Gitu. Udah gitu aja. Jadi nanti itu mungkin latihan bisa cepat. Jadi kita paham tentang slogan tersebut, bisa belajar bahasa Arabnya, kita bisa tasih juga. Gitu ya, biar lebih mudah tuh. Ya Ustadz, siap. Istiqomahnya aja Ustadz, biasa yang Masya Allah benar. Wah kalau ini benar sih, benar istiqomahnya yang ini nih yang memang benar. Makanya kalau saya boleh cerita itu emang setan itu benar-benar apa ya, benar-benar menggerogoti kita lah, benar-benar menahan kita tuh untuk bisa nggak paham bahasa Arab. Karena kalau kita udah paham bahasa Arab itu, insya Allah itu setengah agama kita itu bisa kokoh, gitu. Bisa kepegang. Makanya Imam Syatibi itu dalam kitabnya Muwafaqat itu kurang lebih bilang begini. Kefahaman seseorang terhadap syariat Islam itu bergantung kefahaman dia terhadap bahasa Arab. Jadi kalau kita mau menilai orang itu paham syariat atau tidak, maka nilailah dia dengan bahasa Arabnya. Wah itu kayak langsung kena tusuk saya. Berarti saya sejauh ini masih jauh paham tentang syariat ini gitu loh. Seperti itu. Saya pikir mah ibadah semata saja sudah cukup, ternyata ada lagi bahasa Arab yang harus dipahami. Karena itu Imam Syatibi sendiri yang bilang begitu. Makanya itu ya tanbih lah, peringatan kita bahwasanya jangan pernah mengaku kalau kita itu paham syariat kalau kita nggak paham bahasa Arab. Nah, gitu. Jadi kita terus belajar gitu. Tadilah sepertinya istiqomahnya Ustadz bener. Istiqomahnya emang berat. Karena memang istiqomah itu lebih berat banget. Bener Mas Fahrul, bener. Ya ini untuk peringatan untuk kita semua lah. Ya Allah, terima kasih, syukur. Ya, alhamdulillah kita dikumpulkan di sini, saling mengingatkan, saling belajar gitu. Ya alhamdulillah. Insya Allah. Oke, ya yang lainnya ada usulan, ada pertanyaan, silahkan. Apa ada statement kita kira sudah boleh atau belum? Oke. Belum dulu lah Mas Fahrul dah, saya tawakufkan dulu deh. Kalau gitu saya tawakufkan saja. Karena ya apa sih, melihat kondisi-kondisi kadangan juga nggak memungkinkan dan ada teman-teman yang punya ini. Tapi gitu aja tadi Mas Fahrul. Kalau misalkan Mas Fahrul punya inisiatif tadi aja baca fakrohnya, terus apa namanya disetasi insya Allah ntar. Begitu aja. Biar lebih private dan juga nggak memberatkan. Gitu. Kayak waktu itu Pak Nana misalnya ngirim ke saya, Ustadz ini Eropnya bener nggak? Silakan. Ntar dikoreksi seperti itu. Yang ngoreksinya ngoreksi saya waktu itu Pak Nana kirim pas saya lagi di bus ya, saya koreksi itu sambil di bus. Nah kan gitu kan sambil bisa. Allah. Nah Ustadz jazakallahu khair Ustadz.
Nah, gitu. Misalnya Pak Jarwanto nanti kirim pakai voice note, nah itu lebih enak lagi. Jadi biar lebih melatih juga untuk bicaranya juga. Nah kan, pokoknya intinya insya Allah ketika Pak saya masih apa namanya, saya di sini khidmat gitu ya untuk teman-teman semua. Insya Allah saya ketika punya waktu lenggang, insya Allah saya akan apa namanya surahkan seperti itu. Jadi nggak usah sungkan. Apapun Ustaz punya kesibukan enggak, kesibukan itu tentang masalah prioritas gitu kan seperti itu. Jadi insya Allah kalau misalkan saya selalu bisa kok kalau ketika memang pas waktunya gitu. Dan mohon maaf kalau misalkan nanti wah Ustadznya lama dibalesnya nih, nggak, jangan ini, jangan kecil hati, mungkin Ustadznya lagi ngapain gitu seperti itu. Ya tadi dicoba aja latihannya gitu aja dulu dari hal yang simpel-simpel tadi seperti sarannya Pak Nana tadi. Tuh. Kan sering kan nemu-nemu slogan-slogan gitu ataupun apa sih kayak ya campaign gitu loh. Ini apa gitu seperti itu. Coba diinin aja di screenshot, shoot, terus dibaca, terus diomongin, nanti saya koreksi. Gitu aja, simpel. Itu. Kalau Mas Fahrul mau kira Arasidah di screenshot teksnya, nanti kita koreksi bareng-bareng. Nah, ya ada lagi usulan atau yang lainnya. Izin bertanya Ustadz. Tadi itu sudah mendalam penjelasannya, muncul ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ini Ustadz, ada istilah ketika ada teks itu, baik itu yang susunannya panjang maupun pendek, yang itu dikategorikan dalam sebuah jumlah, begitu kan muncul kemudian teks itu kemudian kita pandang sebagai jumlah begitu. Lalu kemudian kita i'rab. Nah, ini ada istilah yang mungkin sudah dijelaskan belum ya? Munculnya istilah apa tadi? Tarkib, Ustaz. Tarkib. Tarkib, ya tarkib. Nah, munculnya istilah tarkib ini dalam rangka apa ini? Ketika ada teks, kemudian ini tarkibnya apa? Apa kata-kata ini benar apa enggak? Kalau yang biasa itu kan ketika ada teks, terus kita pandang itu jumlah itu apa? Terus baik. Oke, saya jawab. Yuk, coba kita sedikit ya. Nah, semoga ini jadi pertanyaan terakhir. Udah jam 7 nih. Kali-kali ada yang punya agenda kan. Seperti itu. Oke. Oke, terakhir ya kita bahas yuk. Bismillah. Untung diingetin. Dan untung ada pertanyaan ini. Ini semua taufik dari Allah. Oke, yuk. Oke. Dan berkaitan dengan pembahasan kita hari ini. Oke. Tarkib, tarkib, tarkib itu sama kayak yang kita kenal. Intinya dia dua kata atau lebih. Dua kata atau lebih. Tarkib dalam bahasa Arab itu maknanya adalah susunan atau tarokib. Tarokib ini merupakan bentuk jamaknya. Dalam ilmu nahwu, tarkib itu dibagi menjadi 3. Ada disebut sebagai namanya tarkib isnadi, yang nanti ini terhimpun di dalamnya adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, nama lainnya itu adalah tarkib isnadi. Tarkib isnadi. Oke. Yang kedua ada disebut sebagai namanya tarkib masji. 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 Contohnya apa? Kata hadromaut. Nah, hadromaut. Apalagi hadromaut. Terus Allahumma sholli. Bethlehem. Bait lahmi. Bethlehem. Bethlehem di Yerusalem. Baita lahmi kalau salah. Baita lahmiha. Baita lahm. Bethlehem. Terus apalagi ya?
Hadramaut, Bethlehem. Sibawaihi. Sibawaihi, ya barakallahu fik. Sibawaihi. Nah, ini disebut sebagai namanya tarkib masji. Yang ketiga disebut sebagai nama tarkib wasfi. Contohnya apa? Ya sifat dan kata sifat, misalnya Zaid apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Kitabun jadidun, kitab yang baru. Nah, terus apa lagi? Madrasatu jamilatun. Madrasah yang nggak usah deh. Madrasatu wasi'atun. Wasi'atun. Sekolah yang luas. Nah, ini disebut sebagai namanya tarkib wasfi. Oke. Udah kelihatan belum perbedaannya? Masji, tarkib itu apa? Perbedaan antara tarkib sama jumlah, perbedaan antara tarkib sama kalimat, perbedaan antara tarkib sama qaul gitu. Jadi mirip-mirip. Kalau tarkib itu masuk apa mirip dengan kalimat ketika dia masuk dalam tarkib masji. Nah, Hadramaut, Sibawai, Bethlehem ini semua masuk dalam kalimat ini. Meskipun dia nanti punya ciri khasnya sendiri. Nah, insya Allah nanti kalau misalkan kita di babnya lah ya, ataupun jauh nggak ya? Udah deh, ini dulu aja, cukup sini dulu aja. Sebagai maklumat awal dulu aja. Nanti saya detailkan lagi tentang makna-makna dari tarkib isnadi, tarkib majzi, dan tarkib wasfi di murajaah berikutnya. Insya Allah. Semoga kita masih dipertemukan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, ini tersebut tarkib isnadi. Tarkib isnadi itu kebanyakan ada di jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini tarkib isnadi. Oke. Yang kedua ada nama tarkib mazdi. Tarkib mazdi ini adalah khusus untuk isim-isim yang kebanyakannya adalah ghairu munsharif. Kebanyakannya Hadramaut, Bethlehem, Sibawai, ini semua Ba'labak, itu semua disebut sebagai nama tarkib masji. Terus yang ketiga ada tarkib wasfi. Tarkib wasfi adalah tarkib sifat dan kata sifat. Kitabun jadidun, madrasatun wasi'atun. Terus mungkin pertanyaan berikutnya begini muncul. Ustadz tadi bilang Hadramaut itu kalimat. Bethlehem itu kalimat. Sibawai itu kalimat. Sedangkan kita ngomongin tarkib. Mana Ustadz tarkibnya? Nah, jadi tarkibnya itu adalah kalimat Hadramaut itu terdiri dari kata hadro dan maut. Bethlehem itu dari kata bait dan lahem. Sibawai itu berkata dari kata siba dan waih. Nah, itu. Ba'la dan bak. Ba'la dan bak. Gimana Pak? Ba'la itu? Gimana? Maknanya Ba'la itu nama kota di Yaman. Oh, iya dia. Nama kota di Yaman. Seingat saya nama kota di Yaman. Ba'labak. Namanya kan makanya ada Al-Ba'labaki. Salah satu pengarang kitab kamus, ada satu kamus itu namanya kamus Al-Ba'labaki. Oke. Yang pertama tadi apa, Dat? Tarkib apa? Tarkib isnadi. Isnadi ya. Isnadi. Contohnya tadi apa? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Oh iya. Yang paling banyak itu tarkib isnadi Ustaz ya dalam sebuah kalimat panjang itu. Ya, tarkib isnadi yang paling banyak. Ini kalau ngomongin tarkib ini, ya. Ada tarkib wasfi. Artinya ini kan sifat mausuf ya Ustaz? Betul. Berarti apa bisa dikatakan tarkib juga yang itu mudhof ilai? Dia jadi kalau itu nggak bisa. Nggak bisa. Rumah sakit itu ya? Rumah sakit. Ya, rumah sakit itu nggak bisa. Kenapa? Karena ada satu kaidah bilang. Betul. Ada kaidah bilang mudhof ilai itu kalimatil wahidah. Oh ya, seperti satu kalimat. Mudhof ilai itu kalimatil wahidah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita hilangkan, dia nggak jumlahnya nggak qaimah. Maknanya nggak qaim, maknanya nggak jelas.
Tapi ketika kita harus menggabungkan keduanya untuk menjadi jelas. Kamar tok. Jadi itu disebut sebagai namanya mudah-mudah pilih. Tapi mudah-mudah pilih nggak bisa kita bilang sebagai tarkib, nggak bisa, karena dia seperti kalimatil wahidah. Gimana, Mas Rifai? Ya, berarti kesimpulan juga bisa dikatakan bahwa sibul jumlah bukan tarkib ya Ustaz ya? Sibul jumlah bukan tarkib. Sebentar. Sibul jumlah bukan tarkib. Itu kan Bisa karena dia itu sifatnya jar majrur dan sifatnya adalah mudah-mudah pilih. Bisa. Dia bukan tarkib, bukan. Betul. Bisa kita golongan seperti itu. Oke. Nah, ini sebenarnya pembahasan tarkib ini ada di kitab-kitab awal nahwu juga sih. Tapi di kitab-kitab yang lain gitu. Dan memang harus disampaikan juga sih, harus dipahami juga. Ini sebagai kita tolib harus paham ini. Tarkib ada 3 ini. Di kitab yang lebih tinggi lagi, semisal Jami'ud Durus, itu tarkib itu ada bahkan ada banyak. Ada sekitar 5. Seingat saya begitu. Seingat saya ada 5. Cuman sekarang nggak istihdor nama tarkibnya itu apa. Cuman yang saya ingat dia lebih dari 3. Nah, Syekh Khalid Al-Azhari dalam kitab Nahwu dasarnya yang kita sebut sebagai namanya Matan Azhariyah itu hanya menyebutkan 3 hal ini saja. Artinya 3 hal ini saja sudah cukup untuk kita mengetahui tentang tarkib yang ada dalam bahasa Arab. Gitu. Sudah 3 ini aja, tarkib isnadi, tarkib mazji, dan tarkib wasfi. Nih, Ustadz kok nambah-nambah ini istilah lagi Ustadz, gak apa-apa. Nanti udah langsung tenang pokoknya. Jadi nanti ketemu tarkib langsung ketemu kalimat wasfi. Udah. Gimana Pak Rudi tuh nyantai kayak di pantai. Pokoknya Ustadz, ngikut aja Ustadz. Iya gak apa-apa, ngikut aja pokoknya. Oke. Ya Mas Hisam nih udah punya agenda duluan beliau kayaknya. Oke. Yuk, cukup ya. Gak ada lagi pertanyaan ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ajukan di grup aja. Insya Allah nanti kita bahas. Dan nanti kalau misalkan ada yang mau share faidah yang ada hari ini juga nggak apa-apa. Untuk untuk membantu teman-teman yang sekiranya nggak bisa hadir, ada yang punya kerjaan atau ada yang sudah masuk kerja, seperti kan kita bisa membantu mereka seperti itu. Silahkan tafadhol buat talkhisan, buat resume, buat ringkasan gitu untuk dikirim. Oke. Itu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada saya mohon ampun. Dan kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang punya agenda. Dan saya izin pamit dulu ya. Saya juga udah ada agenda ini. Yuk, silakan.